Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya kita mendengar bahwa sosok laki-laki berwajah iblis itu kemudian dibawa oleh rombongan dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta. Mereka pergi ke kota Tianling. Kemudian apa yang akan terjadi berikutnya, kita akan simak lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Sekali lagi ya lur ya, mohon maaf kalau misalnya videonya mungkin tidak sampai 50 menit begitu, karena memang posisi seperti yang udah dijelaskan lagi hektik banget masalah pernikahan itu 2 minggu. Dan kemungkinan setelah video ini update beberapa hari ke depan itu aneh nggak bisa update dulu, baru mungkin nanti bisa update setelah tanggal 7 gitu. Jadi mungkin nanti akan kita sambung lagi kisah-kisahnya setelah tanggal 7 begitu. Kita lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun kali ini di part 97 ya. Sementara itu kita beri gambaran dulu sekilas tentang kota Tianling, tempat yang dituju oleh laki-laki berwajah iblis. Salah, bukan dituju sih, lebih tepatnya kota di mana si laki-laki berwajah iblis itu dibawa. Nah, kota Tianling sendiri itu berada di wilayah timur, tetapi bukanlah kota utama. Bahkan untuk mencapainya saja, kita harus melewati kota Lembah Naga, di mana kota Lembah Naga itu adalah salah satu kota utama di wilayah timur. Asosiasi Pedagang Bulu Tinta itu juga punya cabang di tempat itu. Nah, rencananya Nyonya Ji adalah memindahkan kantor pusat ke kota itu setelah putranya berhasil menjadi Martial Sovereign mungkin. Dengan kekuatan seperti itu, maka mereka akan memiliki pijakan yang kokoh bahkan di kota yang besar. Kan kemarin diceritakan kalau misalnya si Jin itu ingin menerobos dari ranah Martial Supreme, seharusnya menjadi Martial Sovereign gitu ya. Nah, akhirnya mereka tibalah di kota itu. Seorang laki-laki tua dengan wajah agak kemerahan keluar dari sebuah cabang kamar dagang. Dia segera menyambut. "Nyonya Ji, si Jin, kalian berdua membuatku menunggu cukup lama." "Ah, pamanan," kata si Jin yang langsung melangkah masuk dengan penuh hormat. Nyonya Ji sendiri tampak tersenyum sambil sedikit mengeluh. "Kalian para alkemis memang istimewa. Kalian bisa langsung memotong antrian. Sementara kami harus menunggu nomor antrian dengan sabar." Mendengar itu, pamanan hanya tertawa. Lalu setelah itu, si Jin segera berkata, "Oh iya, pamanan, tolong lihatlah orang ini. Kami menemukannya di jalan. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa terluka separah ini. Dan kali ini aku ingin merepotkan pamanan untuk menyelamatkannya. Dan aku ingin tahu apakah pamanan bisa menyelamatkannya atau tidak." Nyonya Ji segera menegur putranya. Anak ini benar-benar tidak tahu batasannya. Dengan status pamanan, mana mungkin dia bertindak sembarangan. Biarkan alkemis lain yang memeriksanya. Pamanan sambil tersenyum berkata, "Ah, tidak masalah. Biarkan saya yang memeriksanya, Nyonya Ji." Setelah itu, dia kemudian melihat sosok laki-laki yang berada di atas tandu. Para prajurit segera mengangkat tandu ke halaman belakang dan pamanan melihat kondisi dari laki-laki itu. Semua orang menunggu dalam diam. Awalnya ekspresi pamanan terlihat santai, tapi ketika pemeriksaan berlangsung, raut wajahnya berubah. Dari heran, kemudian menjadi bingung, lalu serius dan akhirnya tampak tertegun. Nyonya Ji dan yang lain hanya bisa menunggu dengan perasaan tidak tenang. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang ini? Pamanan akhirnya bertanya. Ziling segera menjawab,
Kami menemukannya saat memetik Feng Xinzi di sekitar puncak awan ungu di kota bulan merah. Saat ditemukan kondisinya sudah seperti itu, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi. Oh, Pamanan tampak mengangguk perlahan. Jadi dia terluka di alam ilahi. Tidak heran kalau keadaannya begitu aneh. Dia jelas belum mati tapi juga sulit untuk disebut hidup. Aku belum pernah melihat kondisi seperti ini sebelumnya. Aku khawatir aku pun tidak mampu menolongnya. Apa? Bahkan Nyonya Ji pun terkejut. Seorang alkemis tingkat 7 hampir tak pernah gagal di matanya. Tapi kali ini, Pamanan mengakui ketidakmampuannya. Pamanan berkata, orang yang jatuh ke dalam kondisi mati suri seperti ini biasanya hanya akan bertahan oleh karena kemauan hidupnya sendiri. Jika kalian benar-benar ingin membantunya, satu-satunya cara adalah dengan memberinya pil pemulihan 5 elemen. Itu mungkin bisa meningkatkan peluang hidupnya. Wajah Nyonya Ji langsung berubah masam. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak mengenal orang ini. Pil itu adalah obat tingkat 8. Nilainya puluhan ribu emas. Aku tidak mau menyia-nyiakan pil berharga seperti itu. Tatapannya beralih pada Ziling. Dia berkata, orang ini kalian bawa, jadi kalian uruslah sendiri. Keempat pelayan itu terdiam. Mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Seorang prajurit berbisik pelan, buang saja keluar kota. Mendengar itu Ziling wajahnya pucat dan kemudian menggelengkan kepala. Yang lain pun terlihat enggan untuk terlibat. Jadi pada akhirnya hanya Baiyun yang bersedia membantu Ziling. Mereka berdua membawa laki-laki itu ke gudang kayu di dekat sana dan menempatkannya di situ untuk sementara waktu. Malam pun tiba. Cahaya bulan menembus celah atap, jatuh tepat ke tubuh laki-laki berwajah mengerikan itu. Perlahan, sebuah perubahan terjadi. Jika diperhatikan dengan seksama, tubuhnya mulai memancarkan kilau keemasan yang sangat samar. Kulitnya tampak bersinar dengan cahaya putih nan lembut. Cahaya bulan yang menyentuh tubuhnya seolah diserap sepenuhnya oleh tubuh itu dan hilang tanpa sisa. Sementara itu, di dalam monumen dewa, akibat luka yang parah pada jiwa Yun Xiao, kini seluruh tempat itu tenggelam di dalam kegelapan. Langit hitam pekat, menekan dari segala arah, seolah dunia ini telah mencapai ambang kehancuran. Wajah semua orang tampak suram, bahkan Duan Yue dan para tetua yang telah lebih dulu tiba belum pernah menyaksikan pemandangan semengerikan ini. Keberadaan monumen dewa terikat langsung pada hidup dan matinya Yun Xiao. Jika dia mati, tempat ini akan langsung kehilangan tuannya, dan semua yang ada di dalamnya akan terperangkap selamanya. Sampai kemudian monumen itu menemukan pemilik yang baru. Tapi, tidak menutup kemungkinan bahwa monumen dewa akan runtuh sepenuhnya setelah Yun Xiao mati. Dan kalau itu terjadi, maka dunia kecil itu akan terseret ke dalam kehampaan, mengambang tanpa tujuan di antara langit dan bumi, hingga akhirnya mereka akan benar-benar musnah. Atau kemungkinan terakhir yang sebenarnya nyaris mustahil, yaitu monumen dewa akan berevolusi menjadi keberadaan yang setara dengan 4 alam surgawi besar. Memikirkan semua itu, ketakutan bahkan menyelimuti semua orang yang ada di sana. Mereka berkumpul dengan wajah dipenuhi dengan rasa cemas. Bahkan Yuan Gaohan tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi pada akhirnya dia hanya bisa menyerahkan segalanya pada takdir. Di langit yang gelap itu, hanya ada satu bayangan hijau yang melesat dengan sangat cepat. Itu adalah Yao Long, yang kini dalam wujud aslinya.
Dia seolah sedang mencari sesuatu dengan putus asa. Sampai akhirnya dia tiba di atas tanah merah menyala dan mendarat di atas batu merah raksasa. Di bawah batu itu tumbuh sebuah pohon kecil hijau dan rimbun. Keberadaannya tampak sangat janggal di tengah dunia yang suram dan sekarat. Lil Wu, kali ini kami harus mengandalkanmu untuk menyelamatkannya, kata Yao Long. Kemudian pohon kecil itu berkilau dan berubah menjadi seorang anak kecil. Wajahnya langsung menunjukkan ketidaksenangan. Jangan jadikan aku sebagai sasaran setiap kali terjadi masalah. Yao Long berkata dengan dingin, ini tentang hidup dan mati. Apapun resikonya kau harus membantunya. Tubuh Lil Wu bergetar samar. Jiwa Yao Long kini terikat dengan jiwa Yun Xiao. Mereka telah bersimbiosis. Mereka terikat dalam kehancuran ataupun keselamatan. Lil Wu mencibir. Dia terlalu memaksakan diri, bahkan memicu api karma untuk membakar tubuhnya sendiri. 3 jiwa spiritual dan 7 fisiknya hampir sepenuhnya musnah. Bahkan jika aku berada di puncak kekuatanku pun, aku tidak akan mampu berbuat banyak, apalagi sekarang. Yao Long tampak mengerutkan kening dan berkata, aku ingat kau pernah berjanji pada Liyun Xiao untuk memberinya sedikit Qi Surgawi Tianyi. Apakah janji itu masih berlaku sekarang? Tubuh Lil Wu bergetar. Tentu saja masih. Tapi apakah kau yakin ingin menggunakannya sekarang? Qi Surgawi Tianyi terbentuk saat dunia pertama kali lahir. Jika dia menyerapnya saat berada di puncak kultivasi peringkat 9, dia berpeluang melangkah ke alam dewa ke-10. Tetapi, jika dia menyerapnya dalam kondisi saat ini, mungkin nyawanya bisa diselamatkan. Tapi kesempatan untuk melangkah ke alam ke-10 akan lenyap untuk selamanya. Yao Long mendengus. Bagaimana mungkin seseorang akan menjadi dewa kalau dia mati? Selain Qi Surgawi Tianyi milikmu, di mana lagi aku bisa menemukan jalan untuk menyelamatkannya? Jika Yun Xiao benar-benar mati, api ilahi Punix juga akan lenyap dari dunia ini. Dan saat itu, kau pun tak akan bisa lagi menyerap kekuatan api ilahi itu dengan bebas. Lil Wu terdiam sejenak. Dia tampak menghela nafas panjang dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya. Qi Surgawi Tianyi yang kumiliki hanya tersisa sedikit, dan itu seharusnya sudah cukup untuk memenuhi janjiku. Tapi setelah ini jangan pernah lagi meminta bantuan apapun dariku. Yao Long menjawab, aku tidak akan pernah datang mencarimu lagi. Tetapi ini adalah urusan Li Yun Xiao. Aku tidak bisa membuat janji atas namanya. Amarah melintas di wajah Lil Wu. Tetapi dia kemudian tampak pasrah. Berakar di wilayah milik orang lain tentu saja akan membuat dia dimanfaatkan. Lagi pula, dia telah hidup selama waktu yang nyaris tak terhitung. Sementara Yun Xiao paling lama hanya akan hidup selama beberapa ratus tahun. Itu adalah waktu yang akan berlalu dalam sekejap. Kau boleh pergi. Aku akan mentransfer jejak Qi Surgawi Tianyi ke tubuhnya. Itu akan cukup untuk memulihkan seluruh kerusakan fisik miliknya. Tapi jiwa yang terbakar terlalu parah. Aku tidak bisa menjamin pemulihannya akan sempurna, kata Lil Wu. Wajah Yao Long berubah suram. Jika bahkan Qi Surgawi Tianyi tidak mampu menyelamatkannya, lantas apalagi di dunia ini yang bisa menyelamatkannya? Dan setelah mengatakan itu, Yao Long kemudian menghilang. Dia lenyap di dalam kegelapan langit. Wajah Lil Wu pun menjadi serius. Seketika, wujud anak kecil itu menghilang, kembali menyatu dengan pohon kecil di bawah batu besar merah itu.
Kini di dalam gudang kayu, di bawah cahaya bulan yang pucat, tubuh Yun Xiao mulai menunjukkan perubahan yang tak wajar. Tiba-tiba seberkas aura kuning samar muncul di dalam datiannya. Setipis benang sutra dan perlahan berputar. Kalau diamati dengan seksama, aura itu lalu membentuk simbol aneh dan terus berotasi tanpa henti. Cahayanya semakin lama semakin terang. Jejak aura mulai terpancar, menyebar ke seluruh tubuh. Di dalam jiwa Yun Xiao, Yao Long tampak mengamati dengan nafas tertahan. Keberadaan yang lahir saat dunia pertama kali tercipta. Bahkan pada era ketika roh sejati masih merajalela dan dikatakan sebagai sebuah legenda. Tidak ada seorang pun yang pernah benar-benar menyaksikannya. Dan justru karena itu, kekuatannya membuat siapapun yang melihatnya merasa gentar. Dalam pertempuran sebelumnya, Yun Xiao telah membayar harga yang sangat besar. Api karma di dalam jiwa Yun Xiao memang sudah padam, tetapi 3 jiwa dan 7 raga telah terbakar hingga hampir habis. Hidupnya kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bahkan Yao Long yang terikat dengannya ikut terdampak parah dan jatuh ke kondisi yang sangat lemah. Kehendak Yun Xiao kini lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah secercah cahaya jiwa yang redup, melayang dalam ketidaksadaran. Baru setelah Tianxi menghancurkan segel dan menerobos keluar dari kedalaman bumi, seluruh alam ilahi tertutup paksa. Yun Xiao kemudian dipindahkan secara acak dan jatuh ke pegunungan dekat puncak awan ungu. Cerita kemudian adalah dia ditemukan dan dibawa kembali oleh Ziling dan 3 gadis yang lain. Saat ini, seotas ki surgawi Tianyi perlahan menyebar di dalam tubuhnya. Pada pandangan pertama, tidak tampak perubahan apapun. Benang ki itu berangsur-angsur mengembun menjadi bola ki kecil di dalam datiannya. Bola itu terus tumbuh, tetapi dengan kecepatan yang amat lambat. Setelah semalam penuh, ukurannya bahkan belum melebihi kuku jari. Yao Long pun menjadi gelisah. Sementara itu kita akan tengok yang lain. Orang-orang dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta tampaknya masih punya urusan di kota Lembah Naga, sehingga mereka sementara waktu menetap di sana. Ziling datang hampir setiap hari untuk memeriksa keadaan Yun Xiao. Sesekali dia menyuapkan pil obat ke dalam mulutnya, berusaha untuk membuatnya menelan pil itu secara refleks. Pagi itu dia datang lagi. Sebuah pil putih diambilnya, lalu dengan hati-hati dimasukkan ke dalam mulut Yun Xiao. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang. Kamu benar-benar murah hati. Bahkan pil giok kental tingkat 5 pun kamu berikan padanya, Kak Ziling. Ziling terkejut dan menoleh ke belakang. Wajahnya tampak kesal. Bayun, kau hampir membuatku jantungan. Bayun menghela nafas pelan. Sebelumnya, aku melihatmu bolak-balik ke sini selama beberapa hari. Jadi, aku ingin mengikutimu. Aku benar-benar tidak menyangka kalau Kak Ziling benar-benar menggunakan pil giok kental itu. Padahal pil itu adalah pil tingkat 5 dan nilainya ribuan emas. Kita mendapatkannya hanya karena keberuntungan saat memetik Feng Xinzi sebelumnya. Karena Nyonya sangat senang sampai dia memberi kita masing-masing 1. Tapi sekarang kamu malah menggunakannya untuk orang lain. Ziling tersenyum pahit. Pil obat memang diciptakan untuk menyelamatkan nyawa. Beberapa hari ini aku sudah memberinya pil obat kelas 1 dan 3, tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Aku tidak punya pilihan lain selain mencoba menggunakan pil ini. Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan suara pelan. Aku hanya berharap pil ini akan ada gunanya.
Baiyun tampak menggelengkan kepala dan berkata, "Bahkan Paman Nan pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi yang bisa kita lakukan? Lagi pula kita tidak punya hubungan apapun dengannya. Pil giok kental terlalu berharga untuk diberikan." Tapi Ziling menjawab, "Aku sudah memberikannya. Menyesal sekarang pun tidak ada gunanya." Ia lalu bangkit berdiri dan berkata, "Aku harus menemani Tuan Muda ke alun-alun kota. Hari ini adalah pembukaan alun-alun tahunan di kota Lembah Naga. Tuan Muda sudah lama menantikan ini." Tatapan aneh melintas di mata Baiyun dan dia tersenyum samar. "Kak Ziling, memang kesayangan Tuan Muda. Siapa tahu suatu hari nanti kamu akan benar-benar diterima olehnya." Wajah Ziling pun memerah. Dia memukul lengan Baiyun dengan ringan. "Berani-beraninya kamu menggodaku." Lalu kemudian keduanya tertawa kecil. Setelah itu Baiyun kemudian berkata dengan lebih serius, "Sudah, cepatlah pergi. Jangan biarkan Tuan Muda menunggu. Lagi pula, ucapanku tadi bukan tanpa alasan. Dari kita berempat, hanya Kak Ziling yang paling disukai oleh Tuan Muda. Jika suatu hari kamu benar-benar dipilih, tolong jangan lupakan kami." Ziling menunduk malu. Dia berkata, "Tuan Muda adalah sosok yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia akan menyukaiku? Ada begitu banyak wanita dari keluarga besar yang ingin menjadi selirnya, tetapi semuanya ditolak oleh Nyonya Besar." Baiyun tertawa. Tentu saja, itu karena Nyonya saat ini menunggu Kak Ziling. Ziling pun lalu kemudian berkata, "Kau benar-benar mencari masalah. Jaga kata-katamu." Keduanya tertawa dan bercanda sejenak sebelum akhirnya meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah mereka pergi, bayangan jiwa Yao Long muncul dari tubuh Yun Xiao. Omong kosong apa itu tadi? Dia mengangkat tangannya lalu menepuk tubuh Yun Xiao. Dia memaksa pil giok kental keluar dari mulutnya dan menghancurkannya dalam satu remasan. Yao Long juga melakukannya pada 2 pil yang sebelumnya. Bagaimanapun, pil bermutu rendah memang tidak terlalu banyak membantu Yun Xiao saat ini. Bahkan dalam kondisi hidup dan mati seperti sekarang, sedikit saja gangguan terjadi, maka itu bisa berakibat fatal. Jadi Yao Long tidak ingin mengambil resiko dan menyingkirkan semua pil yang diberikan. Setelah itu, Yao Long segera membentuk segel dengan kedua tangannya, memasang pembatas di sekitar gudang kayu untuk menutupi seluruh fluktuasi yang ada di dalam tempat itu. Dan setelahnya ia kembali ke dalam tubuh Yun Xiao. Dia sepenuhnya memusatkan diri untuk menstabilkan cahaya jiwa yang hampir padam. Beberapa hari pun berlalu. Di luar, tubuh Yun Xiao tampak hampir tidak ada perubahan. Tetapi luka-lukanya sebenarnya perlahan pulih. Gumpalan Ki Surgawi Tianyi di dalam datiannya kini juga telah tumbuh seukuran telur, melayang diam tanpa gerakan. Dan malam itu, di bawah sinar bulan, tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya keemasan yang redup. Ki mistis berbentuk telur mulai menunjukkan perubahan besar. Jejak kekuatannya perlahan meluap dan semakin lama semakin kuat. Ia mengalir seperti parit kecil, lalu menyatu menjadi sungai yang besar, berubah menjadi arus yang deras dan akhirnya terlihat seperti lautan yang luas. Akhirnya ada perubahan. Yao Long perlahan membuka mata, seluruh tubuhnya menegang. Tak seorang pun mengetahui apa yang sebenarnya akan terjadi pada benda legendaris ini. Bahkan Lil Wu pun tidak sepenuhnya memahaminya. Kekuatan itu pertama-tama menyapu tubuh Yun Xiao, membersihkan seluruh meridiannya, lalu meresap ke setiap inci dari ototnya, tulang dan juga sumsumnya. Dalam sekejap, tubuhnya bersinar terang. Cahaya keemasan meledak ke segala arah.
Beruntung, pembatas yang dipasang oleh Yaolong menahan semuanya tetap di dalam. Gudang kayu itu dipenuhi oleh cahaya emas, tetapi tidak satupun sinar yang bocor keluar. Wajah Yun Xiao yang semula terlihat begitu mengerikan perlahan-lahan mulai pulih. Pembuluh darahnya yang bengkak perlahan mengecil satu persatu hingga hilang sepenuhnya. Kelopak matanya kini kembali normal. Wajah tampaknya pun telah pulih sepenuhnya. Kulitnya kini sehalus giok, berkilau keemasan dan samar-samar memantulkan cahaya warna-warni. Tubuhnya yang terluka bukan hanya pulih sepenuhnya, tetapi juga mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Seolah-olah setiap pori-porinya dipenuhi oleh energi dahsyat yang siap meledak kapan saja. Setelah tubuh Yun Xiao sungguh-sungguh pulih, kekuatan itu mengalir ke altar spiritual dan lautan kesadarannya, lalu menyatu dengan jiwanya. Yaolong menahan nafas. Wajahnya dipenuhi oleh kengerian ketika ia merasakan kekuatan yang begitu dahsyat. Rasanya seperti berdiri di hadapan gunung abadi yang menjulang tanpa ujung, menimbulkan rasa hormat yang tak tertahankan dari dalam lubuk hatinya. Di bawah nutrisi kekuatan itu, cahaya jiwa Yun Xiao yang sebelumnya redup perlahan menjadi stabil, bagaikan sebuah tunas muda di tanah yang subur dan menyerap sari-sari kehidupan. Bukan hanya jiwa Yun Xiao yang berubah, bahkan Yaolong sendiri juga merasakan lonjakan kekuatan. Sosoknya yang semula samar, kini perlahan menjadi lebih padat dan terlihat lebih nyata. Tiba-tiba, segerombolan energi iblis hitam menyembur keluar dari datian Yun Xiao. Energi itu mengamuk seolah ingin melepaskan diri dari belenggu. Tetapi energi itu segera dipantulkan oleh Qi surgawi dan dipaksa kembali terkurung di dalam datiannya. Bola Qi iblis itu menampakkan wajah dari Diye. Dia mencoba melarikan diri ke segala arah dengan panik. Tetapi tidak peduli seberapa keras usahanya, dia tetap tidak mampu menembus wilayah yang dikuasai oleh Qi surgawi. Setiap tabrakan justru kemudian membuat kekuatannya menjadi semakin lemah. Apa ini? Bahkan kekuatan ini mampu melahap dan menyerap esensi iblisku. Klon Diye benar-benar terguncang. Vitalitas iblis adalah kekuatan puncak yang bahkan dapat menyaingi Ki Kaisar 9 surga. Dia tidak pernah membayangkan akan ada sesuatu di dunia ini yang mampu menelannya. Hentikan, Li Yun Xiao. Mari kita bicarakan ini. Klon Diye mulai panik dan memohon belas kasihan. Tetapi Yun Xiao sama sekali tidak mendengarnya. Sedikit demi sedikit, kekuatan yang ditransformasikan dari Qi surgawi agung menyebar dan akhirnya menghancurkan klon Diye sepenuhnya, melahapnya hingga tanpa sisa. Dan bukan hanya Qi iblis yang lenyap, bahkan bola kecil energi roh pun tak mampu melarikan diri dari kekuatan yang begitu dalam ini. Pada saat itulah seluruh kekuatan di dalam tubuh Yun Xiao berasimilasi sepenuhnya, hanya menyisakan energi langit dan bumi yang paling murni sejak awal penciptaan. Energi itulah yang menyehatkan meridian, tubuh serta jiwa Yun Xiao. Selama beberapa hari berikutnya, Ziling tidak datang. Mungkin dia terlalu sibuk berbelanja di pasar hingga tak sempat mampir. Akhirnya cahaya aneh di gudang kayu itu pun perlahan redup. Yun Xiao kini kembali terlihat normal, terbaring dengan tenang dan mata yang masih terpejam. Melihat itu Yaolong merasa gelisah. Setelah beberapa hari ditempa oleh Qi surgawi Tianyi, tubuh Yun Xiao telah pulih sepenuhnya ke kondisi puncak. Bahkan kekuatan jiwanya pun sudah utuh lagi. Lebih dari itu, jiwa Yaolong sendiri telah meningkat kembali ke tingkat ke-9 setelah transformasi. Bahkan kalau dia memanifestasikan wujudnya, kekuatannya sudah cukup untuk menandingi seorang martial sovereign tingkat rendah.
Lalu ketika segalanya mencapai puncak, energi murni di dalam tubuh Yun Xiao kini justru tiba-tiba memudar. Yao Long terkejut. Apa yang sedang terjadi? Lil Wu, mengapa ki yang dalam itu menghilang? Suara Lil Wu terdengar penuh dengan penyesalan. Seperti yang sudah diduga, dalam kondisi Yun Xiao saat ini, dia tidak mampu memanfaatkan ki surgawi Tian Yi. Dia hanya bisa memulihkan lukanya, tetapi tidak dapat mempertahankan kekuatan itu. Sungguh sayang sekali. Nada suaranya syarat akan penyesalan, kesedihan dan juga rasa bersalah. Lil Wu berkata lagi, jika Yun Xiao mengetahui ini setelah dia terbangun, dia pasti akan menyalahkanmu. Yao Long terdiam sejenak lalu mencibir. Tapi kalau dia mati, apa gunanya kekuatan sebesar itu? Kau membesar-besarkan ki surgawi Tian Yi seolah itu tak tertandingi. Kalau memang ki itu tak tertandingi, kenapa kultivasinya masih tetap berada di puncak martial supreme? Apa dia gagal? Lil Wu merasa diremehkan dan segera membalas. Siapa yang mengatakan kalau ki surgawi Tian Yi dapat langsung meningkatkan kultivasi? Ki surgawi Tian Yi adalah udara jernih yang terbentuk saat dunia pertama kali diciptakan. Ketika alam semesta masih kacau, ki surgawi Tian Yi adalah energi yang paling dekat dengan asal-usul Dao. Dengan kekuatan yang mendekati sumber Dao sejati, seluruh kekuatan Yun Xiao berasimilasi dan dikembalikan ke kondisi puncaknya. Dia gagal menembus martial sovereign. Fondasi seni bela dirinya runtuh. Alamnya terus merosot dan jiwanya hampir sepenuhnya terbakar oleh api karma. Semua itu seharusnya berujung pada kematian. Tetapi karena bantuan dari ki surgawi Tian Yi, dia mampu pulih sepenuhnya. Dan yang lebih penting, inti dari ki surgawi Tian Yi adalah pemahaman terhadap asal-usul Dao sejati. Sesuatu yang puluhan ribu kali melampaui hukum alam. Jika Yun Xiao mampu merasakan jejak dari ki surgawi Tian Yi ini dengan kekuatan puncak martial sovereign bintang 9, maka sangat mungkin dia bisa menembus ke alam dewa. Tapi sekarang semuanya telah lenyap. Sungguh sangat disayangkan. Benar-benar disayangkan. Semakin lama Lil Wu berbicara, semakin suram juga suaranya. Seakan-akan hatinya teriris oleh pisau. Tidak mengherankan, setelah hidup selama bertahun-tahun, dia hanya menghasilkan satu esensi kecil. Menggunakannya sebagai obat penyembuh, tentu saja itu membuat Lil Wu merasa sakit hati. Yao Long pun tak bisa menahan rasa iba, tetapi dia tidak punya jalan lain. Berdasarkan penjelasan Lil Wu, luka Yun Xiao saat ini telah pulih sepenuhnya. Selain itu, klon Die juga telah diasimilasi oleh ki surgawi Tian Yi dan lenyap tanpa jejak. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah itu seharusnya disyukuri atau justru dikhawatirkan, dia pun tidak tahu. Lebih jauh lagi, saat ini kekuatan jiwa Yun Xiao telah kembali ke puncak. Auranya kuat dan stabil. Sayangnya, sampai saat ini Yun Xiao belum menunjukkan tanda-tanda akan terbangun. Lantas kapan dia akan bangun? Tanya Yao Long. Lil Wu segera berkata, itu tergantung pada dirinya sendiri. Secara logika, dia seharusnya sudah bisa bangun. Namun kurasa dia tidak ingin melakukannya sekarang. Anak ini biasanya tampak riang dan penuh dengan sikap nekat. Tetapi harga dirinya sangat kuat. Kali ini, tubuh dan batinnya menerima pukulan yang terlalu besar. Dia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Dalam kondisi seperti ini, waktu adalah obat terbaik baginya. Yao Long memandangnya dengan ekspresi aneh. Mengapa baru sekarang aku menyadari bahwa kau cukup bijak? Lil Wu pun menjadi kesal. Aku sudah hidup selama waktu yang tak terhitung. Makhluk hidup mana yang bukan keturunanku? Bagaimana kau bisa mempertanyakan kebijaksanaanku?
Yao Long terdiam. Keringat dingin perlahan muncul di wajahnya. Kini cahaya bulan menyinari wajah Yun Xiao, membuatnya tampak begitu damai dan tenang. Namun, di balik keterangan itu, tersembunyi rasa sakit yang tak terlukiskan. Rasa sakit yang bahkan membuat seorang ahli tak tertandingi memilih untuk tidak membuka matanya. Seolah lebih baik untuk terus tenggelam di dalam ketidaksadarannya. Pada saat yang sama, saat ini di luar, samar-samar terdengar ada sebuah suara. Itu adalah suara King Cui. Dia berkata, "Hongmu, apa yang sedang kamu lakukan?" Tak lama kemudian, sebuah suara tergesa-gesa disertai dengan bunyi gesekan berkata, "Shh, saudari King Cui, apakah kamu ingin membunuhku?" Hongmu pun terlihat panik. King Cui mengerutkan kening. "Apakah kau benar-benar berniat melarikan diri? Kalau kau melakukan ini, kau akan membawa masalah besar bagi Nyonya dan juga Tuan Muda." Hongmu mendengus. "Kita sudah berada di dalam masalah besar. Apakah kau benar-benar tidak tahu teknik jahat apa yang sedang dikembangkan oleh Sin Tong Tong? Nyonya menyerahkan kita berempat padanya sebagai pelayan. Tetapi, itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati pada kita." Wajah King Cui langsung pucat. "Aku sudah mendengar berita itu. Tuan muda kedua keluarga Sin mempraktekkan seni mencabut yin. Dia menyukai perempuan yang mampu berkultivasi. Dan lebih dari itu, dia gemar menyiksa serta membunuh. Mereka yang telah dicabut nyawanya dianggap ampas dan dibunuh satu persatu. Jadi kau sudah tahu. Kalau begitu, kenapa kau tidak melarikan diri bersamaku? Konon, tuan muda keluarga Sin telah menghancurkan 8 hingga 10.000 gadis. Dia benar-benar bencana berjalan. Tapi dia kuat dan memiliki latar belakang dari keluarga Sin. Tak seorang pun berani memprovokasinya. Kalau kita tidak pergi sekarang, besok atau lusa kita akan menjadi mayat di hutan belantara." King Cui gemetar. "Lantas haruskah kita melarikan diri bersama dengan saudari Ziling dan juga Bai Yun?" Hongmu berkata, "Aku sudah bicara dengan Bai Yun. Dia mengatakan bahwa sebagai anggota asosiasi pedagang bulu tinta, dia akan menyerahkan tubuhnya kepada asosiasi. Dia keras kepala sampai akhir." Sementara Kak Ziling, semua ini berawal darinya. Seharusnya dia yang menjadi satu-satunya tumbal untuk si mesum itu. Jika bukan karena dia yang menarik perhatian dari si mesum itu, maka kita tidak akan jatuh dalam masalah ini. Kini Nyonya bahkan menghabiskan begitu banyak uang untuk meminta maaf dan membuat kita berempat terseret. King Cui segera berkata, "Kau tidak bisa menyalahkan saudari Ziling. Ini semua karena penyimpangan dari tuan muda kedua Sin. Kak Ziling juga korban." Hongmu kemudian berkata, "Sudahlah, aku tidak mau membahasnya lagi. Intinya kau ikut atau tidak. Jika tidak, aku akan pergi sendiri. Jangan menghalangiku. Sebagai saudari selama bertahun-tahun, aku hanya ingin menasihatimu. Larilah selagi kau bisa. Kau telah mengabdikan seluruh hidupmu kepada kamar dagang ini. Kali ini, hiduplah untuk dirimu sendiri." Setelah itu, terdengar langkah kaki yang menjauh. Dan tiba-tiba King Cui berhenti. Wajahnya penuh dengan ketakutan. "Nyonya!" Wajah kedua gadis itu seketika pucat. Hati mereka seolah runtuh ketika melihat seorang wanita yang berdiri tenang di pintu belakang halaman kecil. Di bawah sinar bulan, semua orang tahu bahwa itu adalah Nyonya Ji. Nyonya Ji melihat mereka, tapi tidak langsung marah. Dia hanya terlihat menghela nafas dan berkata, "Aku tahu kalian tidak mau menerima ini. Namun apa yang bisa aku lakukan? Kalian berempat dibesarkan olehku sejak kecil dan selalu berada di sisiku. Meski aku sering bersikap keras,
Aku memperlakukan kalian seperti anak perempuanku sendiri. Bagaimana mungkin aku tega mengirim kalian pada kematian?" Mendengar itu Hongmu langsung berlutut. "Nyonya, mohon selamatkan kami. Biarkan pelayan lain yang menggantikan kami. Kami bersedia melayani Nyonya dengan sepenuh hati, bahkan meski kami harus mati." Tampak air mata mengalir deras dari mata Hongyu. King Cui pun ikut berlutut dan memohon sambil terisak. Nyonya Ji menatap mereka berdua dan berkata, "Aku juga ingin mencari pelayan perempuan lain sebagai pengganti kalian. Tapi Tuan Muda keluarga Xin menetapkan syarat yang sangat ketat. Mereka setidaknya haruslah seorang martial supreme dan memiliki paras yang menawan. Dari seluruh pelayan yang kupunya, hanya kalian berempat yang memenuhi kriteria itu. Kalian adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Asosiasi Bulu Tinta sejak kecil. Kalian diajari teknik bela diri dan diberi kehidupan yang berkecukupan. Kini, bukankah sudah waktunya kalian membalas budi untuk asosiasi?" Tubuh Hongmu bergetar hebat. Dia berteriak, "Nyonya, kami tidak ingin meninggalkan Anda." Namun wajah Nyonya Ji tetap dingin. "Masalah ini sudah diputuskan. Tidak ada gunanya kamu memohon lebih lanjut. Daripada menghabiskan tenagamu untuk meratap, lebih baik pikirkan cara untuk menyenangkan Tuan Muda kedua keluarga Xin. Kalau nasibmu baik, mungkin dia akan mengampuni nyawamu dan mengangkatmu sebagai selir. Kalau itu terjadi, aku akan menyerahkan sebagian urusan dari Asosiasi Pedagang Bulu Tinta kepadamu." Dia melambaikan tangannya. Lalu, dua orang prajurit segera muncul tanpa sepatah kata pun. Mereka menyeret Hongmu dan King Cui pergi. Nyonya Ji masih berdiri sendirian di tempat itu. Dia menatap bulan langit dan bergumam, "Ziling, kau tidak akan menyalahkan aku, bukan?" Sosok bayangan perlahan melangkah keluar dari sisi halaman. Mata gadis itu terlihat memerah. Dia Ziling. Ziling mengangguk dan berkata, "Bagaimana mungkin saya berani menyalahkan Nyonya? Semua ini terjadi karena salah saya. Saya sungguh memohon maaf kepada Nyonya, Tuan Muda dan semua orang." Nyonya Ji berkata, "Meskipun masalah ini bermula darimu, tapi kau tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Cedera si Jin juga tidaklah serius. Lagi pula kejadian ini bisa menjadi kesempatan untuk menjalin hubungan dengan keluarga Xin. Di antara keempat pelayan, kamu adalah yang paling patuh dan yang paling menenangkan hatiku. Jika bukan karena insiden ini, aku sebenarnya telah berencana menjadikanmu sebagai selir si Jin." Silin terkejut dan segera menunduk. "Saya tidak akan berani, Nyonya. Saya tidak memiliki keberuntungan sebesar itu." Nyonya Ji berkata, "Kau tidak perlu merendahkan dirimu. Kau adalah pelayan kesayanganku. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa jika kali ini kau melayani Tuan Muda Xin dengan baik." Banyak gadis yang tetap hidup dengannya setelah dimanjakannya. Bahkan ada presenden mereka diangkat sebagai selir. Jika kelak kau benar-benar diangkat sebagai selir, Asosiasi Pedagang Bulu Tinta akan membutuhkan bantuanmu." Mendengar itu, Ziling kemudian berkata, "Kalau saya mampu melakukannya, saya pasti akan melakukannya." Nyonya Ji tersenyum tipis dan mengeluarkan selembar slip giok. "Ini adalah beberapa teknik rahasia yang kukumpulkan dari istana pasar musim semi. Pulanglah dan pelajarilah dengan seksama. Mungkin besok malam kau akan membutuhkannya." Tuan Muda kedua Xin memang memiliki status yang tinggi dan punya banyak wanita. Tetapi selama dia masih seorang laki-laki, selalu ada cara untuk mengendalikannya. Ziling lalu menerima slip giok itu.
Wajahnya merah dan ia menatap dengan malu. "Nyonya, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin." Nyonya Ji tersenyum puas. "Sekarang sudah larut, kembalilah dan mulailah untuk melatih teknik itu." Siling berhenti sejenak, menatap ke arah gudang kayu yang tidak jauh dari sana. Dia berkata, "Nyonya, bolehkah saya meminta sesuatu yang egois? Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan pasien itu." Nyonya Ji tampak terkejut sejenak. Dia tampak mengerutkan kening dan berkata, "Maksudmu si buruk rupa yang kau bawa beberapa hari lalu? Apa dia masih hidup?" "Oh, kau menyembunyikannya di gudang tua itu." "Baiklah, karena kau begitu peduli padanya, aku akan menganggap ini sebagai keberuntungan ataupun kesialannya. Aku berjanji, selama kau berhasil menjadi selir dari tuan muda kedua Sin, aku akan memberinya pil pemulihan 5 elemen dan akan membawanya kembali dari ambang kematian." Siling penuh dengan kegembiraan. "Terima kasih, Nyonya." Bagaimanapun, pil pemulihan 5 elemen adalah pil peringkat 8. Di mata Siling itu setara dengan pil dewa. Selama pil itu diberikan, maka orang itu pasti akan sembuh. Bagi Nyonya Ji sendiri, pil itu adalah harga yang layak sebagai imbalan atas kesetiaan dari Siling. Karena itu, dia berani menjanjikan itu. Nyonya Ji kemudian berkata, "Setelah dia diselamatkan, aku akan mengaturnya agar menjadi prajurit sekte luar. Ketika pekerjaannya baik, maka dia akan kupromosikan untuk menjaga sekte dalam." Mendengar itu, Siling sungguh bahagia. "Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas namanya. Hari ini sudah sangat larut, maka saya izin untuk kembali." Kemudian Siling pun pergi. Nyonya Ji masih berdiri sendirian di bawah cahaya bulan. Wajahnya kembali menjadi dingin. Dia mengangkat tangan, dan kemudian beberapa kultivator segera muncul dari kegelapan. Setelah menerima instruksi singkat, semuanya berpencar. Halaman pun kembali menjadi sunyi. Hanya ada cahaya bulan yang tersisa menyelimuti tempat itu dengan jejak kesedihan, dingin, dan keheningan. Sekian kisah hidup Tuan Muda Yun hari ini, Lur. Terima kasih dan see you again di next video. Bye.